Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rima. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tematik kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, coba lihat ya, ini di gambar ada yang bersalaman, kemudian ada yang pegangan tangan, dan banyak lagi. Nah, gambar-gambar ini ada kaitannya loh dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yuk kita simak ya. Kita mengulas lagi ya. Pada gambar di slide pertama, kita amati bahwa manusia melakukan interaksi, terutama interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, artinya manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, senantiasa membutuhkan orang lain. Proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan di berbagai bidang. Nah, adapun bidang-bidang tersebut akan kita bahas pada hari ini. Nah, pertama, interaksi sosial di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Biasanya, interaksi dalam bidang ekonomi berhubungan dengan proses transaksi uang. Nah, contoh-contoh interaksi sosial di bidang ekonomi diantaranya pertama, kegiatan produksi, konsumsi, distribusi. Nah, siapa nih yang di lingkungan sekitarnya ada kegiatan produksi? Masih ingat produksi itu apa? Konsumsi apa coba? Dan distribusi itu apa ya? Nanti harus tahu. Kemudian jual beli di warung atau di pasar, menabung, dan banyak lagi. Selanjutnya, interaksi sosial di bidang politik. Jenis kepentingan interaksi ini digunakan oleh para anggota pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Contoh interaksi sosial di bidang politik diantaranya, pertama, melakukan musyawarah pemilihan ketua kelas, kegiatan pemilihan umum, mengikuti organisasi di sekolah, melakukan kampanye, dan banyak lagi. Interaksi sosial berikutnya adalah di bidang sosial dan budaya. Interaksi di bidang sosial budaya cukuplah beragam dan dapat meliputi berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Contoh-contoh interaksi sosial di bidang sosial budaya yaitu 1. Mengikuti festival tari, kedua, melakukan kursus menari atau belajar bahasa, kegiatan gotong royong, melakukan santunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, interaksi sosial di bidang moral. Interaksi di bidang moral berkaitan dengan interaksi yang dinilai dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma moral menjadi tolak ukur bentuk salahnya tindakan manusia. Contoh interaksi sosial di bidang moral, pertama, kerja bakti, menghormati guru, berkata jujur terhadap teman, memberi salam pada guru, menyalami orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, coba lihat nih gambarnya ya, ini kelihatan seperti sopan santun kan? Nah, moral itu kaitannya dengan hal seperti itu. Tugas kalian ya. Setelah Ananda semua menyimak tentang berbagai bidang interaksi sosial, coba buatlah cerita pengalaman tentang interaksi sosial yang pernah Ananda alami di bidang ekonomi. Buat secara runtut dan jelas ya. Jika bingung boleh bertanya kepada guru. Setelah Ananda semua menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan, selanjutnya kita bahas ya tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, tentu kita perlu menjaga interaksi yang baik yang mengarah pada persatuan dengan warga sekitar. Masih ingat contoh interaksi yang mengarah pada persatuan? Harus diingat-ingat terus ya. Termasuk dalam melaksanakan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Nah, berikut akan dipaparkan contoh-contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama, menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam, menjaga rasa persatuan dan persatuan, menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti musyawarah warga. Tugas Ananda semua. Tentukan manfaat yang kamu dapatkan jika kamu melakukan kegiatan di bawah ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, silahkan tulis di buku tulis ya tabel ini, kemudian diisi manfaat dari kegiatan yang bila dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selamat mengerjakan. Thanks for watching.